Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andri Febriansyah, Devon Prasetyo Revangga, Iwan Mandala Putra, M. Alfaris Abdillah, dan saya sendiri Winda Safira. Untuk Alfaris Abdillah ikut hadir karena berhalangan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai From Creating SITI Asset to Improving Organizational Perform Joining the Means to the Ends. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Iwan Mandala. Kepada Iwan, dipersilakan. Baiklah, untuk pengertiannya, kita memasuki aset. Yang pertama itu, aset itu apa sih sebenarnya? Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, yang mana setiap perusahaan pasti memiliki sebuah aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, aset ini juga merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan. Manajemen aset juga dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar bisa lebih bermanfaat, dan manajemen ini ditentukan oleh berbagai dimensi dan sudut pandang. Aset juga dikelola secara efektif dan efisien yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Manajemen aset ini tidak sekedar pengelolaan dan pencatatan daftar aset yang dimiliki, optimalisasi aset juga harus dilakukan untuk mencegah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Aset perusahaan setiap tahunnya harus direview untuk melihat apakah ada aset yang masih bisa dipakai atau harus diganti. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Andri. Oke, di sini saya menjelaskan tentang alasan pentingnya menjaga manajemen aset bagi perusahaan. Yang pertama, memonitor penyusunan aset. Penyusutan merupakan salah satu risiko atas penggunaan aset tetap, di mana aset akan mengalami penyusutan, mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun, dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Yang kedua, mempermudah pembuatan anggaran. Dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah membuat perencanaan yang menyangkut pendanaan aset, seperti dana untuk pembelian atau konstruksi, pemeliharaan, hingga dana untuk memperpanjang usia dan menghapus aset perusahaan. Yang ketiga, menghindari pembelian berlebih. Dengan menerapkan manajemen aset, perusahaan dapat lebih mudah mengontrol aset dengan baik sehingga dapat menghindari pembelian yang tidak perlu. Tanpa adanya manajemen aset, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas untuk penyediaan barang. Yang ketiga, menciptakan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah metode pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, seperti penilaian risiko. Hal ini sangat penting karena dapat menciptakan kesadaran perusahaan tentang adanya bahaya dan risiko dari aset yang mereka miliki. Dengan adanya manajemen aset, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan menambah langkah pengendalian yang diperlukan serta membuat langkah untuk pencegahan. Yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan dengan menerapkan aset manajemen. Aset yang dimiliki perusahaan akan tersimpan dengan baik sejak pertama hingga akhir. Hal ini dapat mengurangi risiko kehilangan aset perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Baiklah, selanjutnya yaitu pentingnya kinerja bagi organisasi. Yang pertama, perubahan lingkungan yang sangat dinamis, turbulen, dan tidak menentu menyebabkan tingkat persaingan organisasi semakin hari semakin tajam, dan bahkan mengarah pada situasi yang oleh The Aveni, yang disebut juga sebagai hyper competition. Yang kedua, ketertarikan berbagai kalangan terhadap isu kinerja, terutama karena kinerja merupakan alat ukur yang bisa diandalkan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi. Lebih dari itu, peran kinerja bukan hanya penting bagi kehidupan organisasi, tapi juga bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Devon. Baik, aset penting yang wajib dijaga perusahaan. Yang pertama, karyawan sebagai aset perusahaan.
Karyawan adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Dengan kepuasan dari karyawan terhadap perusahaan, tidak menutup kemungkinan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Tak hanya itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis perusahaan, seperti yang pertama meningkatkan daya saing perusahaan, yang kedua memberikan inovasi baru, yang ketiga menjaga citra perusahaan. Poin yang kedua, pelanggan sebagai aset perusahaan. Selain karyawan, pelanggan juga merupakan aset penting bagi perusahaan. Suatu bisnis tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pelanggan. Perusahaan dapat kehilangan barang dagang dan aset fisik lainnya. Namun, ketika perusahaan masih memiliki pelanggan, terutama yang loyal terhadap perusahaan, bisnis akan terus berjalan. Baik, poin yang pertama, menambah pendapatan perusahaan. Tanpa adanya pelanggan, perusahaan tidak akan mendapatkan pendapatan. Yang kedua, memberikan insight baru. Pelanggan yang loyal terhadap perusahaan biasanya akan memberikan informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, menjadi inspirasi perusahaan. Perusahaan yang mengenal pelanggannya dengan baik dapat lebih mudah melihat dan menemukan hal-hal baru. Itulah beberapa alasan kenapa karyawan dan pelanggan menjadi aset yang harus dijaga dengan baik. Selain dua aset sumber daya manusia tersebut, perusahaan juga harus mengelola dan menjaga aset perusahaan lainnya seperti tanah, bangunan, sertifikat, merek, dan lain sebagainya. Jurnal merupakan software akuntansi online yang mampu membantu dan mempermudah Anda dalam mengelola dan menjaga aset perusahaan Anda. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.